Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Di hari yang ketiga untuk diklat pengoperasian alat bantu boiler dengan diklat webinar atau e-learning, kita memasuki sesi yang ketiga, di mana sesi yang ketiga kita akan membahas mengenai sistem udara pembakaran dan gas buang. Nah, ini adalah layout secara keseluruhan bagaimana sistem udara dan gas buang yang ada di PLTU. Kita jelaskan peralatan satu persatu. Kita dari sistem udara dulu ya. Dari sistem udara, di sini ada FD fan, yaitu forced draft fan. Ini untuk menyapai udara secondary ya, untuk udara sekunder. Tujuannya untuk memberikan supply udara ya, untuk mensuplai udara terhadap bahan bakar ke furnace. Kemudian di sini ada pompa ID fan, industrial fan ya. Fungsinya dia yang akan menghisap gas buang dari sisa pembakaran boiler yang sebelumnya dia telah melewati elektrostatik precipitator. Selanjutnya gas tersebut dibuang ke stack. Nah, yang satu lagi ini untuk udara itu adalah primary air fan ya. Nah, si primary air fan ini fungsinya yang pertama untuk mengeringkan batu bara. Kemudian yang kedua itu adalah sebagai transportasi ya. Jadi untuk mentransportasikan serbuk mil dari pulverizer menuju ke boiler atau menuju ke furnace. Selanjutnya dia menyuplai juga untuk tambahan sebagai udara pembakaran PAPN ya. Di sini dari bahan bakar itu sendiri mulanya itu dari coal bunker, kemudian coal bunker turun dia ke coal feeder ya. Dari coal feeder ini batu baranya diatur jumlah flow-nya. Nah, kemudian masuk ke mill pulverizer ya. Ini mill pulverizer. Setelah mill pulverizer dengan ukuran 200 mesh, dia ditransportasikan menuju ke burner ya, burner mill yang ada di boiler ini. Nah, di sini ada furnace ya. Di sini adalah SDCC. Kemudian ketika terjadinya proses pembakaran sistem udara, yang pertama dioperasikan sistem udara itu adalah dari ID fan dulu, setelah ID fan baru FD fan. Itu untuk sistem udaranya. Nah, selanjutnya bagaimana sistem dari gas buangnya ini? Nah, ketika sudah terjadi proses pembakaran antara bahan bakar kemudian bercampur dengan udara, nah selanjutnya gas buangnya itu ya, di sini dia melewati memanaskan area ke superheat, kemudian reheat, terakhir dia ke memanaskan di economizer ya. Ada di economizer, kemudian dia masuk ke air heater ya. Dari air heater dia masuk ke EP ya. Di EP di elektrostatik precipitator ya. Ini untuk menangkap fly ash-nya atau abu terbangnya. Kemudian di sini ada transporter. Jadi yang turun dari EP ini ditampung di transporter. Setelah dari transporter, kemudian dia ditampung di silo. Nah, setelah melewati EP, kemudian dia dihisap oleh ID fan ya, untuk menghisap udara gas buang. Selanjutnya dia dialirkan melalui stack ya, stack atau cerobong
Itu sistem udara, kemudian dan gas buangnya. Oke. Selanjutnya, nah sistem udara pembakaran. Nah, yang pembakaran itu terjadi, pembakaran akibat adanya tiga ya. Yang pertama itu adalah udara. Nah, udaranya supply-nya dari mana? FD fan. Jadi supply utama itu dari FD fan plus draft fan untuk pembakarannya. Yang kedua adanya bahan bakar ya. Yang kedua adanya bahan bakar. Ya, bahan bakarnya kalau dia menggunakan PC, PLT-nya tentu bahan bakarnya batu bara. CFB pun sama batu bara. Tapi ketika saat proses pembakaran awal, biasanya kita menggunakan HSD atau LFO ya, solar. Kemudian selanjutnya sumber panas ya. Nah, sumber panas itu sendiri ya adanya di sumber panasnya itu ya di boiler ya, sumber panasnya. Jadi ada udara, kemudian ada bahan bakar, kemudian adanya panas ya. Nah, kemudian fungsi sistem udara pembakaran adalah menyediakan udara yang cukup. Nah, jadi menyediakan udara yang cukup untuk proses pembakaran. Yang contohnya di mana? FD fan ya. Untuk kebutuhan proses pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar boiler. Karena pembakaran ini berlangsung secara terus-menerus selama boiler beroperasi. Maka pasokan udara pembakaran pun harus dilakukan secara terus-menerus ya ini. Nah, jadi artinya yang dikatakan cukup berarti jumlah komposisi antara bahan bakar ya, jumlah komposisi antara bahan bakar kemudian udara itu sesuai komposisinya dari kandungan bahan bakarnya. Maka dikatakan dia pembakarannya sudah cukup ya, pembakarannya sudah cukup. Nah, biasanya sekitar 1:8 kalau dalam perhitungan karena menggunakan reaksi kimia. Nah, sementara itu secara simultan produk gas hasil pembakaran juga harus dikeluarkan secara terus-menerus dari cerobong ya. Jelas, karena ketika kita membakar suatu bahan bakar, apalagi bahan bakarnya batu bara, nah jelas dia akan mengeluarkan asap ya, mengeluarkan gas pasti secara kontinus, dan itu harus dikeluarkan dari cerobong. Nah, guna mendapatkan pasokan udara yang kontinu, maka dibutuhkan adanya aliran. Nah, untuk menghasilkan aliran dibutuhkan adanya perbedaan tekanan, ya, di mana yang mengatur di sini itu adalah eddy fan, ya, untuk mengatur atau menghisap dari gas buangnya itu sendiri, ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama untuk tugasnya, sebutkan gas buang yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara. Ya, gas apa aja sih yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara? Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sistem udara pembakaran ya. Jadi sistem udara pembakaran. Nah, dalam sistem udara pembakaran dikenal istilah draft ya, yang menyatakan tekanan statis dalam ruang bakar boiler ya. Jadi ada yang menyatakan tekanan statis dalam ruang bakar boiler. Ya, kemudian kita mengenal adanya 4 macam draft ya yang dikenal. Ada natural draft. Nah, ini ada natural. Jadi dia mengandalkan si gasnya itu berdasarkan ketinggian ya. Karena boiler itunya lebih tinggi, kemudian gas buangnya lebih rendah, jadi otomatis dia secara natural, secara alami gas itu pasti dia akan turun ya ke tekanan yang lebih rendah. Selanjutnya dibuang ke stack ya. Oke. Kemudian selanjutnya sistem udara pembakaran, di sini ada forced draft system. Kalau ada forced draft system berarti
dia kipas paksanya itu adalah FD fan. Berarti tekanannya itu dia positif. Ya. Jadi si closed draft fan ini berfungsi untuk menyapai udara pembakarannya ke dalam sistem, sekaligus dia mendorong gas hasil pembakarannya itu kemudian keluar menuju stack. Nah, contohnya di mana yang closed draft fan ini? Pertama, PLTU minyak, ya. Tapi sekarang sudah nggak ada yang PLTU minyak. Dulu kalau IP ada PLTU minyaknya itu di PLTU Perak, Surabaya. Tapi yang real yang sekarang ini itu ada di peralatan yang namanya auxiliary boiler atau boiler kecil, ya. Ketika saat startup membutuhkan steam, biasanya kita mengoperasikan dari boiler, ya, closed draft fan. Itu tekanan positif. Kemudian ada yang menggunakan tekanannya negatif. Artinya dia yang menghisap udara gas buang sekaligus dia menghisap udara dari luar. Itu ID fan. Nah, contohnya ada kemarin saya share itu dari teman-teman yang dari CFP, ada yang menggunakan dia sistemnya itu dia induced draft, ya, tekanan vakum, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah balance draft, ya, tekanan seimbang, bahkan dia dibuat sedikit negatif. Saya ambil salah satu contoh, ya, karena kebetulan saya memang bertugas di PLTU Suralaya Power Generation Unit, di mana tipe boilernya itu adalah tipe boiler dari PC, ya, pressure cool, di mana dia karakteristiknya itu adalah balance draft system. Dan dibuat dia settingannya minusnya itu adalah minus 12, biasanya minus 12. Nah, ini jadi keempat jenis draft yang dikenal. Oke, selanjutnya, nah ini sistem udara pembakaran, ya. Ini ada sistem udara pembakaran. Ini sepertinya gambar dari WLCFB, sepertinya ini gambar dari WLCFB. Nah, sistem udara pembakaran balance draft fan, pada sistem udara balance draft ini tekanan di dalam ruang bakar furnace, ya, tekanan di dalam ruang bakar furnace. Jadi tekanan yang di dalam ruang bakar furnace ini, nah, itu diatur oleh ID fan, ya, induced draft fan. Jadi yang mengatur tekanan furnace di sini yang diaturnya itu adalah dia di ID fan, ya, induced draft fan. Itu dari ID fan. Nah, tekanan di dalam furnace bisa positif atau negatif dengan tidak melebihi batas yang diizinkan. Nah, dalam pengoperasiannya secara normal itu biasanya furnace dijaga tekanannya itu bisa negatif berkisar 100 Pascal sampai 200 Pascal, atau kalau misalkan di PC di Suralaya itu plus minusnya itu dia minus 12 lah, ya, minus 12 mmWg gitu. Nah, ini bagaimana jadi sistem udara pembakaran. Yang pertama kali itu dia yang bertugas untuk mengatur dari furnace pressure-nya itu adalah dari sisi ID fan-nya, ya. Jadi ID fan dia berfungsi untuk menjaga tekanan, ya, di dalam furnace-nya itu sendiri. Nah, kemudian untuk menyapai udara pembakarannya itu adalah dari FD fan-nya, forced draft fan, ya. Nah, ini sistem udara pembakaran, ini adalah salah satu contoh ID fan, ya, induced draft fan. Nah, fungsi dari ID fan yang pertama itu adalah sebagai pengatur tekanan furnace, ya, ruang bakar agar tetap minus. Jadi mempertahankan furnace ini pressure-nya negatif. Nah, jadi bagaimanapun si ID fan ini dia fungsinya itu menjaga tekanan pressure, ya, furnace. Jadi pressure-nya itu dia sedikit negatif, ya, minus 12 mmWg. Nah, kemudian yang kedua tugasnya dari ID fan itu adalah membuang sisa hasil pembakaran abu, ya. Jadi sisa hasil pembakaran abu dari batu bara ini jadi dihisapkan kemudian ditangkap oleh
ESP atau EP, elektrostatik precipitator, kemudian menuju cerobong asap atau stack atau chimney itu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah memberikan kestabilan dan keseimbangan aliran udara dari operasi fan ya. Jadi dia menjaga kestabilan. Jadi yang menjaga kestabilan di furnace itu dia adalah ID fan. Baik dari udara forced draft fan, udara yang masuk. Jadi ID fan dia otomatis dia akan mengimbangi ya. Tujuannya dia akan menjaga dari furnace-nya itu sendiri ya, tekanan furnace. Nah, ini selanjutnya itu adalah FD fan ya. Nah, FD fan itu terletak pada bagian ujung saluran air intake boiler dan digerakkan oleh motor listrik ya. Nah, fan ini itu bekerja pada aliran rendah dan berfungsi menghasilkan udara secondary air ya, yang akan dialirkan ke dalam boiler untuk menyampur udara dengan bahan bakar. Nah, dan selanjutnya digunakan sebagai udara pembakaran pada furnace boiler ya. Jadi FD fan ini tujuannya dia sebagai ke secondary air atau supply untuk udara pembakaran untuk FD fan ini. Ini salah satu jenis apa? Ini pompanya ya, ID fan-nya, ini motornya ya. Kalau Suralaya pembangkit besar itu tegangannya itu 10,5 kilovolt untuk FD fan ini. Nah, di sini kita bisa lihat forced draft fan. Jadi udara yang diproduksi oleh forced draft fan ini diambil dari udara luar ya. Jadi untuk proses pembakaran itu diambil dari udara luar. Nah, dari udara luar ini komposisinya oksigen itu sekitar, nitrogen itu sekitar 79%. Kemudian oksigen sekitar 20%. Nah, sisa-sisanya itu 1% ada gas CO2, gas yang lainnya ya. Jadi satu gas. Jadi 79% nitrogen, 20% oksigen, 1%-nya gas lain-lain ya. Nah, dalam perjalanannya menuju boiler, jadi dalam perjalanannya menuju boiler artinya si FD fan ini ya, ketika dia menuju ke boiler, nah itu dinaikkan suhunya. Jadi dinaikkan suhunya oleh SAH atau secondary air heater ya, secondary air heater. Nah, ini kita ambil salah satu contoh. Ini layoutnya pembangkit mana? Contohnya ini pembangkitnya. Nah, ini dari FD fan ada dua fan ya. Nah, kemudian ini sisi cool ya, sisi dingin. Kemudian masuk ke turbulent air heater ya, turbulent air heater. Nah, kita bisa lihat di sini temperaturnya itu awal itu adalah 33,4 ya, 37,2 masuk ke air heater ya. Di air heater di sini terjadi ya heat exchanger ya, pertukaran panas ya dari gas buang dari boiler masuk ke sini. Nah, kemudian keluar dari sini itu temperaturnya sudah menjadi 300. Nah, makanya itu agar proses pembakaran itu bisa sempurna terjadi di boiler ya. Dia memanfaatkan panas dari gas buangnya itu sendiri. Ini di CFD fan ya. Ini ada flue gas oksigen, ini total combustion air, jadi total flow yang masuk ke dalam sistem, kemudian masuk ke turbulent air heater, terjadi proses pertukaran panas, baru keluar, nah dia menjadi udara sekunder yang panas, selanjutnya sampai dia ke boiler. Itu ya untuk dari sisi FD fan-nya. Nah, berikut hal yang harus diperhatikan untuk FD fan. Yang pertama itu, FD fan akan beroperasi non-stop. Jelas, ya pasti FD fan akan beroperasinya non-stop.
Karena selama unit beroperasi, berarti unit akan memproduksi uap. Artinya produksi uap, boiler pasti beroperasi. Ketika beroperasi, otomatis fan yang untuk menyuplai bahan bakarnya itu adalah FD fan, otomatis dia akan menyuplai ya untuk udara pembakaran. Nah, jadi sehingga konstruksinya memang harus dapat diandalkan dan bebas perawatan selama masa pakai ya. Jadi FD fan itu memang dia harus handal karena dia terus beroperasi. Selama unit beroperasi, FD fan pasti dia beroperasi. Nah, kemudian yang kedua, mempunyai efisiensi yang tinggi. Nah, karena boiler selalu bekerja dalam kondisi yang bervariasi. Arti yang bervariasi itu karena oke lah kita misalkan katakan boiler kita maksimal tekanan kerjanya berapa? Katakan 170 bar tekanan kerja kita. Nah, boiler ini bebannya itu kan bervariasi ya. Variasi itu terhadap tekanan. Itu kan kalau kita variasi tekanan, beban mengikuti sliding pressure, tekanan otomatis dia akan berubah ya. Nah, di sini akan terjadi variasinya. Nah, maka kinerja FD fan juga disesuaikan dengan kondisi kerja boiler. Nah, FD fan itu harus stabil. Karena keadaan tekanan yang bervariasi dan masa pakai FD fan tersebut, sehingga FD fan harus tetap dapat mengontrol aliran udara ke boiler selama masa kerjanya. Nah, jadi selama masa kerjanya, dia akan menyuplai kebutuhan udara ke dalam boiler. Ya otomatis dia bekerja setiap saat ya, ketika boiler operasi otomatis FD fan dia beroperasi. Nah, cuman kalau di Suralaya Power Production Unit, karena kita modenya sudah BTC, bola turbin koordinat, boilernya juga sudah otomatis, ya otomatis dia bekerja secara auto berdasarkan dari ketika jumlah batu bara yang mengalir, otomatis ketika batu bara yang mengalir ke dalam boiler lebih banyak, otomatis kebutuhan udara primer pun, kebutuhan udara dari FD fan pun itu akan dia bertambah. Nah, ini jadi dia memang harus handal mengatur atau mengontrol udara bahan bakar yang masuk ke dalam sistem. Nah, kemudian yang keempat, FD fan harus mempunyai proteksi terhadap dirinya sendiri. Nah, FD fan ini harus mempunyai proteksi terhadap dirinya sendiri. Artinya apa? Dalam hal ini, FD fan harus dapat memutuskan arus saat kerja lebih dan mengatur kinerja motor FD fan tersebut. Oke, tugas berikutnya dari teman-teman, kalau yang unitnya ada FD fan, saya minta proteksi dari FD fan di unitnya itu apa saja untuk proteksi untuk FD fan-nya. Di sini kan misalkan ada arus sesaat. Nah, jadi kalau misalkan ampere tinggi, dia ampere tinggi itu berapa? Dia bisa menyebabkan si FD fan-nya dia trip. Itu salah satu contohnya. Jadi silakan dicari proteksi terhadap FD fan di unitnya masing-masing ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini primary air fan ya, primary air fan. Nah, jadi primary air fan mula-mula primary air fan ini bekerja pada aliran rendah ya, bekerja pada aliran rendah, mengambil udara dari luar ini. Mengambil udara dari luar ya, untuk dijadikan sebagai udara primer ya. Lalu PAPN akan bekerja pada aliran tinggi. Tugasnya itu untuk menyalurkan serbuk batu bara dari pulverizer menuju ke furnace ya. Jadi fungsinya itu dia mengalirkan serbuk batu bara ya dari pulverizer menuju ke furnace ini ya. Jadi dari pulverizer menuju ke furnace. Nah, kemudian PAPN ini dibantu oleh seal ya, seal air fan atau penghasil udara bertekanan. Jadi sebelum masuk ke boiler, udara primer dinaikkan suhunya terlebih dahulu
oleh primary air heater ya. Jadi sebelum masuk ke dalam mil primary air fan ini, jadi dia suhunya terlebih dahulu dinaikin kan melalui primary air heater yang berfungsi sebagai pemanas awal udara primer yang dihasilkan oleh primary air fan sebelum dimasukkan ke pulverizer ya di sini. Jadi ini ada seal air fan, primary air fan ya. Di sebelumnya dia ke air heater itu. Nah, yang ini salah satu contoh primary air fan, merupakan fan tekanan positif yang berfungsi sebagai penyuplai udara pembakaran utama yang dipanaskan terlebih dahulu melalui air heater ya, primary air heater. Nah, ini untuk PAPN ya, PAPN parameternya dia masuk ke air preheater. Nah, itu di heater disusun gas buang. Nah, aliran primary air fan ini dibagi menjadi dua berdasarkan letaknya, yaitu ada cool primary air system dan hot primary air system. Jadi ada dalam penyalurannya itu, jadi ada cool primary system terletak pada saluran sebelum air heater, sedangkan hot primary system terletak setelah melewati air heater. Ini dari komposisi atau konstruksinya. Nah, ini kalau misalkan primary air fan pada boiler CFB. Nah, primary air fan dari PAPN itu digunakan untuk memfluidisasi bed ya, material melalui grid nozzle pada lantai furnace atau di atas windbox ya. Jadi dia sebagai fluidisasi bed material itu. Jadi kan yang dipanaskannya itu dia pasir, kemudian dipanaskan batu bara. Nah, si pasir ini terus yang akan berfluidisasi ya, bergerak gitu. Nah, selain itu primer juga mengalir melalui nozzle pada front wall dan rear wall yang berada di atas nozzle grid floor, fluidisasi sebagai penyempurna pembakaran. Nah, jadi PAPN ini mempunyai maksimal 65% udara pembakaran. Ada cool primary air yang diambil sebelum air heater itu digunakan sebagai stripper cooler atau untuk mengumpulkan dan mendinginkan bed gas. Nah, ini untuk secondary sistem udara pembakarannya ya, secondary air fan. Ini merupakan fan tekanan positif yang berfungsi sebagai penyuplai udara untuk menyempurnakan proses pembakaran ya, serta memproduksi pembentukan emisi gas buang yang membahayakan. Ini untuk seal air fan. Jadi secondary air fan itu merupakan fan tekanan positif yang berfungsi sebagai penyuplai udara ya. Ini ada seal air fan ya. Jadi untuk menyempurnakan proses pembakaran. Nah, ini sistem gas buang kita ya. Nah, perhatikan di sini kalau misalkan berarti gas buangnya ada dari sini kan. Nah, ada siklon ya. Dari sini gas buangnya. Ini dia ngebuang. Nah, ini untuk pembuangan gas buangnya. Jadi dari furnace dia gas buang, dia memanaskan ke economizer, ke superheater ya. Jadi gas buang ini adalah gas hasil sisa pembakaran. Jadi kalau misalkan bahan bakar minyak berarti sisa pembakarannya dari batu bara. Nah, gas buang ini masih memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan kembali, yaitu temperaturnya ya. Gas buang digunakan sebagai, jadi gas buang ini karena dia kan tinggi tuh temperaturnya, sayang kalau misalkan dibuang. Akhirnya untuk meningkatkan efisiensi
Nggak bisa dia manfaatkan kembali temperaturnya. Jadi gas buang digunakan sebagai pemanas steam superheater, ya, digunakan sebagai pemanas udara, dan pemanas air pengisi di economizer. Nah, selain itu, abunya setelah itu abunya dibawa ke EP, kemudian menuju stack atau ID fan. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah ini alat EP, ya, electrostatic precipitator. Nah, si electrostatic precipitator ini adalah salah satu alternatif penangkap debu, ya, dengan efisiensi tinggi, ya, mencapai di atas 90%, dan rentang partikel yang didapat cukup besar, ya. Jadi dengan menggunakan electrostatic precipitator ini, jumlah limbah debu yang keluar dari cerobong diharapkan hanya sekitar 0,16%, ya. Jadi efektivitas penangkapannya itu debu itu mencapai 99,84%, ya. Ini salah satu contohnya. Ini kan gambar boilernya, ya. Nanti gas buang itu kan di air heater, ya, proses pemanasannya itu. Nah, kemudian ya, sistem gas buang ini kemudian dia masuk ke EP, electrostatic precipitator seperti ini, ya. Jadi dia berisi di EP ini berisi dia plat-plat, ya. Ini berisi dia plat-plat, dia muatannya itu dia positif. Nah, kemudian ketika abu terbangnya, PAS-nya itu dia akan menempel di sini. Nah, kemudian seperti ada palunya atau hamalnya, ya, otomatis dia turun ke bawah. Nah, setelah itu baru dia dipompakan ke ID pan menuju stack. Nah, kalau gambar yang di sini, ini ada FGD. Apa sih itu FGD? Flue gas desulfurisasi, ya. Flue gas desulfurisasi tujuannya buat apa adanya FGD? Nah, si FGD ini tujuannya itu adalah untuk mengabsorpsi gas buang, terutama gas SOX, gitu, ya. Flue gas desulfurisasi. Karena yang menggunakan FGD ini jarang di unit pembangkit itu. Yang saya tahu itu baru di Tanjung Jati kalau nggak salah untuk FGD absorbernya itu, ya. Jadi memang dia lebih efisien ketika dia sebelum masuk stack, itu kan sebelumnya sudah ditangkap dulu di precipitator. Setelah di precipitator, dia dipompakan, dihisap oleh ID pan, kemudian sebelum masuknya itu dia disulfurisasi, dia di model dia spray, ya, menggunakan kalsium. Nah, ini jadi bagaimana cara kerja electrostatic precipitator. Jadi prinsip kerjanya, jadi melewatkan gas buang atau flue gas melalui suatu medan listrik yang terbentuk atas di satu elektroda dengan kolektor plate. Nah, ini ya, dan kolektor plate. Nih, partikel debu yang sekarang itu bermuatan negatif, ya, berarti partikel-partikel yang di sini, ini partikel berarti dia muatannya positif, ya. Jadi muatannya itu, partikel yang untuk sektor plate-nya itu dia muatannya positif. Nah, debunya itu sendiri dia bermuatannya negatif. Jadi otomatis ketika dia melewati sini kan negatif, otomatis dia akan tertahan di tempat yang positif di EP. Jadi otomatis kemudian menempel pada plat-plat pengumpul atau kolektor plate. Jadi sekilas tentang dengan electrostatic precipitator. Jadi intinya yang teman-teman mudah dipahami, si plate-nya ini dia positif, abunya itu negatif, otomatis dia akan pernah menempel nih. Nah, ketika menempel, untuk menjatuhkannya itu seperti ada hammer, otomatis dia akan turun ke bawah. Oke. Jadi intinya
platnya itu muatannya positif dan muatannya negatif, otomatis ketika negatif ketemu positif, ya otomatisnya dia nempel di sini itu ya. Kemudian tinggal diturunkan melalui pakai hammer, ada kolonnya dem, otomatis dia turun ke bawah. Nah, ini ada gas recirculating fan, ya, atau GFR, GR fan ya, GR fan namanya itu ya. Jadi GR fan ini sistem resirkulasi gas bekas. Jadi ini ada sirkulasi gas bekas. Banyak diterapkan pada ketel dengan tujuannya untuk mengatur temperatur uap keluar heater dan superheater. Jadi dari gas buangnya ini ya. Jadi dari gas buang ini dia bisa dihisap kembali, dia masuk ke bawah sini. Ada GR fan-nya. Ini ada kontrol dampernya, ini ada jadi GR fan-nya. Ini yang gas reservoir. Jadi prinsipnya itu dari sistem resirkulasi gas cukup sederhana, yaitu dengan mengalirkan sebagian gas bekas bertemperatur rendah, ini gas bertemperatur rendah, kembali ke ruang bakar ketel. Nah, jadi dia kembali ke ruang bakar ketel sehingga bercampur dengan gas bekas baru hasil proses pembakaran. Nah, GR fan ini yang masih beroperasi, setelah itu dia yang masih ada itu GR fan itu unit 1 dan 2, 3 dan 4 itu nggak ada, sudah nggak dipakai itu GR fan-nya ini. Nah, gas bekas yang akan disirkulasikan dicerat dari saluran gas buang bekas economizer itu ya. Jadi dia secara paksa aja ya disirkulasikan, dicerat dari saluran gas bekas economizer yang dihisap oleh gas GR-fan untuk selanjutnya dihembuskan kembali ke bagian ruang bakar ketel. Nah, ini selanjutnya ya. Selanjutnya ini adalah air heater ya. Air heater tadi ada secondary air heater untuk memanaskan udara secondary. Kemudian ada primary air heater berarti untuk memanaskan air primary ya. Jadi air heater ini tujuannya itu adalah peralatan bantu yang difungsikan untuk memanaskan udara ya. Jadi secara umum peralatan ini banyak digunakan pada instalasi proses. Tujuan dari pemasangan alat ini adalah untuk meningkatkan efisiensi proses. Contohnya pada furnace boiler. Nah, kemudian air heater ini umumnya itu akan bekerja memanaskan udara untuk keperluan di furnace boiler dengan memanfaatkan sejumlah panas yang ada pada gas bekasnya. Tuh. Nah, jadi itu dia pemanfaatan dari gas buang. Nah, di sini ada hot gas inletnya. Jadi outlet gasnya masuk gas inlet, kemudian hot air outletnya. Ini untuk gambar urusan untuk air heaternya, ya. Nah, ini pemanas udara dibedakan 3 tipe ya, nih ya. Tipe tubular, kemudian tipe plat berputar regeneratif plat, ada tipe stationary regeneratif. Ini ya. Kalau yang ini dia tipe tubular, jadi dia langsung short turbulensi ya. Kalau tubular. Ada juga yang stationary regeneratif. Tuh, jadi dia skala regeneratif. Ini fungsinya. Nah, kalau yang ini tipe plat berputar regeneratif plat. Jadi dia tipenya itu dia berputar air heaternya. Ada sisi gas inlet, kemudian heater outlet. Nah, tugas yang kedua bagi teman-teman dipotongkan untuk gambar air heaternya. Ya, kemudian si air heater itu termasuk jenis yang mana? Ini yang tipe telat berputar ya. Nah, oke,
Untuk pelajaran sesi ketiga tidak terasa sudah cukup sampai penghujung. Semoga dengan pemaparan video tadi bisa membantu untuk lebih memahami yang berada di dalam slide. Nah, silakan tugas-tugas yang ada di dalam slide, tentunya tugas yang saya suruh ya, itu silakan nanti pekan depan itu ya. Jadi ini untuk season yang ketiga ya, season yang ketiga sistem gas dan buang. Nah, silakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Teman-teman tetap semangat ya menjadi insan pembelajar meskipun jarak yang memisahkan kita ya. Kita belajar secara online tapi tidak mengapa. Semoga wabah ini berakhir dan kita semua bisa belajar secara bertatap muka ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.